Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel A Nuri. Jangan lupa Abuya subscribe Dimyati merujuk dan kepada KH. like ya. Muhammad Dimyati, 1926-2003, seorang ulama besar dan sufi dari Banten yang mendirikan pondok pesantren Cidahu di Pandeglang. Ia dikenal sebagai sosok yang tawadu dan zuhud, serta menjadi guru tarekat bagi banyak muridnya. Ponpes Cidahu yang didirikannya kini dilanjutkan oleh anak-anaknya, termasuk putranya yang menjadi ulama, KH. Ahmad Muhtadi Dimyati. Siapa Abuya Dimyati? Ulama dan sufi. Beliau adalah seorang ulama besar dari Banten yang dikenal sebagai pengamal tarekat dan sufi. Pendiri Ponpes Cidahu, ia merintis dan mendirikan pondok pesantren yang berkembang pesat di Cidahu, Pandeglang. Mengenal Mbah Dim, para santrinya biasa memanggilnya dengan sebutan Mbah Dim. Meninggal dunia, Abuya Dimyati wafat pada 3 Oktober 2003 dan dimakamkan di Cidahu, Pandeglang. Kegiatan dan pengaruhnya. Zuhud dan tawadu. Beliau memiliki pribadi yang sangat tawadu, rendah hati, zuhud, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Guru tarekat. Dalam praktiknya, Abuya mengajarkan tariqah Syadziliyah kepada para santrinya, meskipun ia sendiri menganut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Penolakan sumbangan. Ia dikenal selalu menolak sumbangan dari berbagai pihak, termasuk dari pejabat dan anak mantan presiden. Pejuang nasionalis. Sikap nasionalisnya ditunjukkan dengan hafalnya lagu-lagu kebangsaan dan pernah dipenjara pada masa Orde Baru karena prinsipnya yang berbeda dengan pemerintah terkait pemilu. Penerus dan warisan. Pondok Pesantren Cidahu. Setelah wafatnya, kepemimpinan Pondok Pesantren Cidahu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Abuya Ahmad Muhtadi, putranya yang dikenal sebagai ulama karismatik, KH. Ahmad Muhtadi Dimyati, adalah salah satu penerusnya yang kini memimpin ponpes tersebut. Karomah Abuya Dimyati Banten. Lanjut jangan lupa subscribe dan like ya channel Anuri. Salah satu cerita karomah yang diceritakan Gus Munir adalah, di mana ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak. Ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena tak banyak kiai di Indonesia yang mengunjungi Irak. Paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, "Dari mana kamu?" Bahasa Arab. Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaganya langsung bilang, "Oh, di sini ada setiap malam Jumat seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah dan duduk saja depan makam, maka segenap penziarah akan diam dan menghormati beliau. Beliau membaca Al-Quran, maka penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka." Maka kiai tadi kaget, dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati. Maka kiai tersebut terkagum-kagum, sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti. Sebab sepengetahuannya setiap malam Jumat, Abuya Dimyati selalu menjalankan rutinitas bersama para santri di pondok pesantren di Banten. Dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan, adem, dan tentram di hati orang yang melihatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim.